bagian yang pertama ini kita akan melihat secara keseluruhan apa arti Pentakosta, ya, secara keseluruhan dulu. Karena sampai hari ini masih banyak orang yang punya kesan yang salah tentang Pentakosta. Sepertinya itu hanya untuk gereja Pentakosta. Nah, memang di dunia ada aliran Pentakosta. Ya, bukan. Kita nggak bicara masalah gereja Pentakosta, tapi kita akan belajar dari kata Pentakosta itu dari Alkitab. Nah, kenapa disebut Pentakosta? Penta itu 5. Nah, dalam bahasa Yunani, kalau kita buka perjanjian lama, ada hari yang Tuhan tetapkan setelah 7 kali sabat, masuk hari yang ke-50. Nah, buat orang-orang Yahudi, hari ke-50 setelah 7 kali sabat itu adalah panen besar. Itu perayaan, dan mereka ada sampai hari ini. Namanya Sukot. Kalau bahasa Ibrani namanya Sukot. Itu dirayakan antara September sampai Oktober. Itu panen besar. Nah, kecepatan Petrus? Enggak? Oke. Nah, saya ulangi lagi. Jadi buat orang Yahudi sampai hari ini ada namanya Sukot. Itu namanya pesta panen besar mereka, panen raya. Nah, di masa perjanjian baru, kenapa Bapa di surga menggabungkan itu? Karena memang hari Pentakosta hari panen besar. Itu pertama kali penginjilan di dunia, dalam satu hari 3.000 orang bertobat. Masih ingat bukan? Itu ada di Kisah Rasul pasal 2. Jadi arti kata Pentakosta yang sesungguhnya itu panen raya. Ya, dan itulah jiwa-jiwa diselamatkan. Kita akan lihat Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan ini yang Tuhan Yesus katakan tentang pencurahan Roh Kudus itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, jadi arti Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup gerejanya, lalu gereja terima kuasa, terima mandat, terima otoritas untuk memberitakan Injil Yesus ke seluruh dunia. Nah, maka itu Jerman meliburkan negara ini waktu Pentakosta karena memang sejarahnya itu luar biasa. Cuma sayang, sudah lebih dari 60 tahun ini arti Pfingsten buat orang Jerman sudah jauh dari yang sesungguhnya. Mereka tinggal pesta-pesta saja. Karena libur panjang, mabuk, semua yang dibuat itu. Kasihan Tuhan, hari kudusnya jadi hari berdosa. Oke? Nah, kita akan mengembalikan apa yang Tuhan ingin itu. Di Indonesia, Provinsi Papua itu jadi provinsi satu-satunya di Indonesia yang masih ikut tradisi Eropa. Jadi di Papua itu Natal hari kedua itu libur, Paskah hari kedua libur, Pentakosta hari kedua kami juga libur sampai hari ini. Nah, orang-orang Islam mau mengubah itu, tapi orang Papuanya protes. Nah, karena ini hari besar Kristen yang masih dianut oleh orang-orang Papua, karena itu provinsi Kristen. Bisa bayangkan pengaruhnya begitu hebat untuk pengaruh orang Eropa ke Papua waktu itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa Pentakosta yang sesungguhnya terjadi di surga? Ini yang kita harus tahu. Ya, kita buka Kisah Rasul pasal 2. Jadi yang sesungguhnya terjadi di surga itu ini, Kisah Rasul pasal 2. Oke. Ayat 1 saya baca. Ketika tiba hari Pentakosta, hari raya panen raya orang-orang Yahudi, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api,
yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ya, saya berhenti dulu. Seperti kalau di Indonesia Lebaran, contohnya. Maka semua orang pada pulang kampung untuk merayakan Lebaran itu. Nah, ada 3 hari raya besar di Yahudi, yang mana orang Yahudi seluruh dunia harus pulang ke Yerusalem. Nah, salah satunya adalah Pentakosta ini. Nah, kita tahu orang Yahudi terpencar sampai hari ini, bukan? Di banyak negara di dunia. Nah, waktu mereka pulang, mereka heran. Kenapa ini orang-orang ini bicara dalam bahasa mereka? Ada orang Yahudi di Tunisia, di Ethiopia, ada di Mesir, ada di macam-macam tempat. Nah, karena itu hari besar, maka mereka semua bingung. Dari mana ini orang-orang bisa belajar bahasa-bahasa kami ini? Oke, tujuannya cuma satu, supaya Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa itu. Karena hari Pentakosta itu hari panen besar buat gereja, supaya gereja bisa menuai sebanyak-banyaknya jiwa. Nah, kalau tidak menggunakan bahasa mereka, bagaimana Injil itu sampai? Jadi penekanan hari Pentakosta adalah gereja diberi karunia, diberi kuasa untuk bisa menginjil kepada bangsa-bangsa yang bahasanya beda-beda itu tadi. Ya, dapat itu ya? Saya lanjutkan. Ayat 7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Contoh, saudara tinggal di daerah Bayern. Nah, tiba-tiba kalau saudara orang-orang Bayern, lalu bisa bahasa-bahasa Schleswig-Holstein misalnya, bahasa dari Niedersachsen atau bahasa Belanda atau bahasa Portugis, kan orang-orang heran, dari mana kamu belajar itu? Bisa mengerti ya ilustrasi itu? Ya, ayat 8. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Lihat ini, kita hitung ada berapa bahasa hari itu. 1, kita orang Partia, orang Media. 2, orang Elam. 3, penduduk Mesopotamia. 4, orang Yudea. 5, Kapadokia. 6, Pontus. 7, dan Asia. 8, Frigia. 9, Pamfilia. 10, Mesir. 11, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Sudah berapa? 13 ya. Pendatang-pendatang dari Roma. Berapa ini? 14. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta ya. 15. Orang Arab. 16. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Nah, ini tujuannya. Mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Saudara, luar biasa. Hari-hari ini ada berita menggemparkan di Afrika. Saya lupa, saya nggak tahu dari negara mana, tapi negara Muslim. Ada seorang gadis, namanya, nanti saya bisa lihat catatannya, itu belum lama terjadi ini. Dia Muslim, tiba-tiba dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Tidak bisa dia sangkali bahwa itu Yesus yang hadir. Lalu dia nyatakan kepada orang tuanya, kepada keluarganya, bahwa dia akan jadi Kristen. Wah, dia disiksa, tidak mau menyangkal imannya. Akhirnya bapaknya bilang, lebih baik kita bunuh daripada dia buat malu.
Nah, cara bunuh, dia disetrum listrik. Dengan keadaan telanjang, dia duduk di kursi yang dialiri listrik. Tapi orang tuanya dan kakak-kakaknya itu terkejut. Tiap kali listrik itu dinyalakan, langsung mati. Itu berkali-kali. Mereka sudah heran, kenapa listrik nggak bisa menyala. Akhirnya, untuk buat anak ini malu, maka dia diarak keliling kampung itu dalam keadaan telanjang. Nah, dia ketakutan dan malu sekali. Tapi orang tuanya heran, kakak-kakaknya heran, dia juga heran. Kenapa orang-orang itu tidak bereaksi? Padahal dia diarak keliling kampung itu. Dia lihat, orang tuanya lihat, banyak orang yang melihat juga. Tidak bereaksi. Biasanya lihat orang telanjang kan bereaksi, bukan? Mau bagaimana begitu. Nah, salah seorang kakaknya tanya kepada mereka, kamu lihat apa? Dia bilang, kami lihat adikmu itu pakaiannya bagus sekali. Itu kain dari mana kalian beli? Jadi mereka bukan heran lihat orang telanjang, tapi heran lihat pakaian dari mana ini. Nah, cerita itu menggemparkan. Sekarang anak ini ada di Mesir di bawah gereja Koptik. Dia berubah nama jadi Faith, iman. Itu kisah yang sungguh-sungguh luar biasa. Perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Tuhan itu. Nah, jadi Pentakosta itu artinya kita diberi kuasa untuk bisa menyaksikan kasih Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Itu tujuan Pentakosta yang terutama. Bersaksi tentang kebesaran Tuhan. Oke, saya lanjutkan. Ayat 9. Ayat yang ke-12 ya. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, mulai 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri. Petrus, kamu jangan berdiri, tetap duduk ya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Tuhan dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Seterusnya saya nggak usah baca. Saya lompat ke ayat yang ke-32. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua yang 12 itu adalah saksi. Dan sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Tuhan. Nah, ini yang kita peringati tanggal 17 Mei yang lalu, Kristi Himmelfahrt. Ini ketika Yesus ditinggikan. Jadi ngitungnya 50 hari itu dari hari Paskah Osten yang lalu sampai Kristi Himmelfahrt itu 40 hari. Dari kenaikannya ke surga sampai Pentakosta itu 10 hari. Jadi semuanya 50 hari dari Osten, dari Paskah. Oke ya, ini cara menghitungnya. Saya ulangi 33. Dan sesudah Yesus ditinggikan, diangkat ke surga oleh tangan kanan Tuhan, dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Pentakosta itu sebetulnya pelantikan Tuhan Yesus jadi raja segala raja.
Karena semua raja yang dilantik harus diurapi dengan minyak. Masih ingat ya, di perjanjian lama diurapi dengan minyak. Nah, ini penjelasan Petrus bagus sekali. Pelan-pelan saya baca ya. Roh Kudus yang dijanjikan itu. Jadi Tuhan Yesus menerima Roh Kudus yang dijanjikan. Maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan kamu dengar di sini. Nah, saudara, ini rahasia Pentakosta yang luar biasa. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu dilantik jadi raja segala raja itu pada hari ini. Nah, besok kalau kita lihat saja Pentakostanya besok. Pada hari Pentakosta. Siapa ingat Mazmur 133? Coba saudara buka dulu Mazmur 133. Ya, ada firman yang luar biasa 133 kitab Mazmur. Ya. Tolong salah seorang bacakan ayat 1 dan 2. 133, 1 dan 2. Boleh Petrus bahasa Jermannya langsung membaca? 133 ayat 1 dan 2. Das ist sowohl für die Lüfte des das auf den Kopf des Priesters und nun der Unterweg mit seinem Bart ist zum Aussagen seines Gewandes. Ya, ayat 2 itu yang kita mau bahas. Jadi karena Yesus itu sebagai kepala yang terima urapan di surga pada hari Pentakosta, maka minyak yang dari kepala Yesus itu kan mesti meleleh turun, bukan? Betul? Nah, gereja sebagai apanya? Kalau Yesus kepala, gereja sebagai apanya? Tubuhnya. Nah, itu ayatnya. Jadi minyak yang turun di kepala Yesus sebagai imam besar itu meleleh turun sampai ke leher jubahnya. Jadi tubuhnya kena minyak itu juga atau tidak? Tubuhnya kena minyak itu juga atau tidak? Kena. Nah, itu yang Petrus katakan. Apa yang kamu lihat dan dengar di sini sekarang ini, yang tadi kamu bilang kami ini mabok, kami nggak mabok. Sebab hari ini di sorga ada pelantikan raja segala raja. Karena kami tubuhnya di bumi, maka minyak itu juga turun. Nangkap nggak maksud ini, saudara? Jadi Pentakosta itu hari yang luar biasa. Nggak main-main, itu pekerjaan hebat dari Roh Kudus. Oke, lalu pertanyaannya, untuk apa tubuhnya gerejanya juga diurapi? Kalau kepalanya itu sudah jadi raja, tubuhnya ikut tidak? Ayo jawab, tubuhnya kok jadi raja tidak? Ya pasti. Nah, untuk apa gerejanya di bumi ini dijadikan raja juga? Oke, siapa hafal doa Bapa kami? Kalau saudara nggak hafal belum Kristen, gitu saja sudah. Siapa hafal doa Bapa kami? Ya unsur Vater, imima. Kalau tidak hafal saudara belum Kristen. Awas, kita hari ini satu-satu nanti ini. Nah, di dalam doa Bapa kami ada 3 permintaan. Ya, nomor 1 paling hebat, datanglah kerajaanmu. Masih ingat itu? Yang kedua, beri makan. Yang ketiga, jangan, ya ampunilah kami. Oke, lihat. Ini yang paling hebat. Datanglah kerajaan. Yesus yang jadi raja di surga, itu ternyata dia tidak mau jadi raja sendiri. Dia ingin melibatkan kita juga untuk memerintah bersama dia. Jadi doa Bapa kami itu nggak sekedar permintaan, saudara. Tuhan Yesus ingin kerajaannya nyata di bumi. Karena ingat, hanya ada 2 kekuatan di dunia ini. Tuhan atau hantu. Betul tidak? Surga atau neraka. Cuma satu di antara 2. Maka kalau kerajaan surga tidak segera nyata di bumi, maka neraka yang berkuasa sampai hari ini. Betul tidak? Neraka yang berkuasa. Dan tiap hari, saudara, tiap hari
kita mendengar seluruh pasukan neraka itu bekerja bebas di muka bumi ini. Betul tidak? Pembunuhan, kejahatan, perkosaan, perampokan, dan macam-macam lagi. Ingat 2 tahun yang lalu di salah satu kota di Austria yang ketangkap bapak itu memperkosa anaknya sampai punya anak lagi berapa puluh tahun. Itu kalau bukan setan nggak mungkin lah ada orang bisa sejahat itu dan bisa begitu rapi cara kerjanya. Sampai berapa? 20 tahun lebih bisa nggak ketahuan. Itu nggak masuk akal. Nah, ya itu salah satu bukti bahwa neraka sedang bekerja di bumi. Itu sebabnya kalau gereja tidak segera mengambil alih kekuasaan di dunia ini dengan cara mendatangkan surga ke bumi, maka sampai kapanpun setan tetap berkuasa di bumi ini. Mengerikan sekali. Mungkin saudara bertanya, lalu di mana Yesus? Kenapa dia diam saja? Ada yang berpikir gitu nggak kira-kira? Kemana Tuhan Yesus? Kenapa dia diam saja? Dia bukan diam. Mari kita buktikan. Efesus pasal 1. Efesus pasal 1. Banyak gereja belum mengetahui rahasia ini, saudara. Kalau saudara kenal, apa bahasa Jermannya? Job description. Pembagian tugas itu. Stellung Beschreibung. Dengarkan. Manajer hebat seperti apa? Direktur itu hebat seperti apa? Kalau dia tidak punya job description, jadi apa perusahaan itu? Enggak jadi apa-apa, bukan? Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapa di surga membagi tugas antara Tuhan Yesus dan gereja. Ada job description. Ya, perhatikan ayat ini. Ayat yang ke-20 Efesus 1, ayat yang ke-20 sampai ayat 23. Nah, karena gereja yang tidak tahu job description kerajaan surga, maka kalau ada perbuatan setan, pasti gereja berkata, Yesus diam saja sih, kenapa dia nggak buat sesuatu? Pasti begitu. Nah, setelah kita tahu rahasia ini, maka yang salah ternyata kita, bukan Tuhan Yesus. Oke, ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi ini kembali mundur dari Jumat Agung, ya, lalu ke Paskah dibangkitkan dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Ini Kristi Himmelfahrt, ya, kenaikannya ke surga. Jadi di ayat 20 ada 3 peristiwa besar: kematiannya, kebangkitannya, dan kenaikannya. Nah, setelah dia naik, ayat 21, ini posisinya Tuhan Yesus. Kematian, kebangkitan, lalu kenaikan. Ya, ini di ayat 20. Nah, setelah dia naik, ini ayat 21. Posisinya jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Ayat 21, jauh lebih tinggi. Ya. Bisa sih, jadi kematian, kebangkitan, kenaikan, ya. Saya ulangi. Lalu posisi Tuhan Yesus itu nggak main-main, saudara. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan. Saya stop dulu. Kiranya ayat ini akan menjawab pertanyaan selama ini. Kalau kamu lihat hidup Koden bisa beriman itu gara-gara ayat ini. Saudara perhatikan posisi Tuhan Yesus sejak dia naik ke surga. Jadi segala bentuk pemerintahan, baik pemerintahan negara-negara di dunia maupun pemerintahan iblis. Jadi kata pemerintah, bahasa Jerman pakai kata apa itu, Petrus? Pemerintah? Yang pertama, Regierung? Bukan, pakai kata apa? Bahasa Jermannya? Herrscher. Ya, sama itu otoritas itu, ya. Nah, ini semua bicara tentang manusia dan setan. Ada di situ?
Oh, Herrscher. Herrscher eingesetzt. Ya. Jadi ayo kita masukkan semua. Saudara sebut negara mana paling hebat? Amerika misalnya, atau Jerman, atau Eropa, atau mana? Jepang, Australia, semua punya apa ya? Kedaulatan. Nah, Yesus Tuhan kita sejak dia naik ke surga, posisinya jauh lebih tinggi dari semua yang ada di dunia ini. Mau pemerintahan, kekerajaan, kekuasaan, apa saja. Ya, itu 21. Terus bagian kedua ayat 21, kembali ayat 21 ya, sampai dikata ini. Dan tiap-tiap nama. Ya, ada bahasa Jermannya, coba masuk ke situ. Dan tiap-tiap nama. Bahasa Jermannya. Oh, maju lagi. Master harus ya. Terus, oh, nggak ada nama, nggak ada tiap nama ya. Ada kata nama nggak di situ. Oh, nggak disebut ya. Zukunftigen well, ya. Ada nggak terjemahan apa itu? Oh ya, yang ini terjemahan. Oh, Appelfeld ya, ya. Jedenamen. Nah, perhatikan. Dan semua nama. Saya mau tanya kepada saudara. Ada nggak di dunia ini yang nggak ada namanya? Penyakit itu ada namanya. Betul tidak? Bahkan seringkali saya jengkel dengan dunia kedokteran. Kenapa kalau bernama penyakit itu susah-susah? Betul enggak? Benar, istilahnya itu loh. Kenapa? Barang jelek namanya sebagus itu sampai susah disebut. Betul tidak? Yang soal kedokteran lihat itu. Nama penyakit itu susah disebutkan oleh orang awam. Nah, tiap-tiap nama, termasuk panu itu nama tidak? Ya toh, pokoknya nama lah. Teror itu nama, stres itu nama. Ayo sebut apa saja yang nggak ada namanya di dunia. Hebat sekali. Jadi bayangkan posisi Tuhan Yesus setelah dia naik ke surga. Tidak ada otoritas di dunia ini yang bisa lebih tinggi dari dia. Katakan amin. Amin. Dengan kata lain, kalau posisi kita ada bersama dengan Tuhan Yesus, kita perlu takut sesuatu tidak? Nggak perlu. Karena semua ada di bawah dia. Ya, saya nyimpang sedikit. Siapa pernah menyadari kalau kita tersesat mau ke rumah teman, tapi kita nggak tahu jalan, terus nggak bawa GPS, lalu kita mesti telepon, bukan? Nah, dengarkan. Pertanyaan pertama, orang yang kita telepon, pertanyaannya apa? Nah, kamu di mana? Saya boleh bisu lagi. Iya toh? Kalau kita tidak tahu posisi kita di mana, mau diterangkan sampai bengkok yang nerangkan juga nggak akan ketemu alamat itu. Nah, banyak orang Kristen tidak tahu posisinya di mana. Betul tidak? Maka itu jangan pernah takut apa-apa. Tolong baca Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat 6. Ini posisi kita. Lihat. Surga. Jangan ragu-ragu lagi. Ini posisi kita ada di surga bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Nah, kalau kita sudah tahu posisi kita, kita nggak mungkin ragu-ragu lagi. Amin. Untuk apa kita ragu-ragu? Iblis seringkali membuat kita bingung, membuat kita ragu-ragu. Ya, itu membuat masalah dalam hidup. Ya, orang yang nggak bisa ambil keputusan tegas. Oke, kembali ke Efesus 1. Kembali ke Efesus 1. Ayat yang ke-21 lagi. Jadi semua pemerintahan, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama, semuanya ada di bawah Yesus. Amin. Nah, yang hebat lagi begini. Bukan hanya di dunia ini saja. Jadi nggak cuma yang sekarang ini loh.
melainkan juga di dunia yang akan datang. Jermannya, coba lihat. Artinya apa dunia yang akan datang? Ini dunia orang mati. Dunia yang kita belum tahu ada di sana. Jadi Yesus itu luar biasa. Oh, Inggrisnya. Gak apa-apa, bahasa Inggris juga boleh. Iya, Everfeld. Iya. Ini Allah in this child altar. Jadi bukan cuma sekarang ini. Ya. Oke. Saudara, masa depan kita itu masih rahasia atau tidak? Rahasia. Rahasia. Kita nggak tahu. Tetapi percayalah, Yesus sudah ada di sana lebih dulu. Hebat bukan? Kita nggak tahu. Kita masih di sini hari ini. Tapi Yesus sudah ada di sana. Itu hebat sekali. Nah, dengan ayat ini saja, nggak boleh ada satupun orang Kristen yang takut apa-apa. Orang yang pergi nggak tahu kemana Ben itu. Amin. Apa yang kita takutkan dalam hidup ini? Bahasa Jermannya coba. Masih ayat 21 ya. Masih ayat 21. Jadi Tuhan Yesus menaklukkan segala sesuatu bukan hanya di dunia sekarang ini, termasuk di dunia yang akan datang. Kok nggak ada yang amin? Jadi yang belum punya jodoh jangan takut, sudah ada di sana bersama dengan Tuhan. Kawin pokoknya jangan takut. Iya tahu sudah. Hebat sekali. Jadi apa saja yang kita belum sampai, Tuhan Yesus sudah menguasai sampai sejauh itu, saudara. Jadi arti kenaikannya itu nggak main-main. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga dengan mengalahkan semuanya itu. Nah, lihat ayat 22. Ayat 22 ya. Nggak apa-apa, bahasa Jermannya boleh. Oh, Indonesia sudah punya semua Alkitab. Iya. Und hat alles seinen Füßen unterworfen. Lihat, ada tersisa enggak? Kalau disebut alles seinen, ada yang tersisa tidak? Saya mau tanya ini. Ayo jawab yang ini. Ada yang tersisa enggak? Yang tidak dia injak? Enggak ada. Semua. Maka itu saudara mau nyebut hal apa saja, sudah termasuk di situ. Amin. Nah, inilah kekristenan, saudara. Jadi luar biasa. Nah, ingat ya, ini baru kenaikannya, belum Pentakostal. Ya, nah ini kan bicara ketika Papa mendudukkan dia di surga. Dan waktu Yesus naik ke surga, maka begitu hebat posisinya itu. Semua ada di bawah kakinya. Enggak ada satupun yang terkecuali. Nah, ini sekarang pembagian tugasnya. Job description-nya. In us Haupt über alles. Yesus itu jadi kepala. Terus gerejanya, ya, mana tadi? Ya. Oh, terus di 23 sekarang. 23. Oh, ini sudah 23 ya? Oke. Gerejanya ada ya. Itu gerejanya. Versammlung. Kata-kata tubuh di mana nggak ada ya? Senlip. Oh, senlip. Iya. 23. Oh, 23. Nah, saudara lihat, ini job description. Yesus cuma jadi kepala, gerejanya adalah tubuhnya. Coba renungkan baik-baik. Yesus kepala, gereja tubuhnya. Yang memenuhi di full descent, ya. Artinya begini. Terjemahan yang betul. Kalau saudara kenal profesor saudara yang sangat pintar, sangat hebat. Kalau orang itu disebut pintar, itu pasti bicara perutnya atau kepalanya? Bicara apanya? Kepalanya dong. Oke. Nah, arti ayat 23 ya, bagian terakhir, nggak mungkin
Kalau ada profesor pintar masuk ke kelas cuma kepalanya saja, tubuhnya tinggal di rumah. Ngerti maksudnya? Ya tahu, nggak mungkin cuma kepalanya. Ini maksudnya lari semua itu nanti. Artinya seperti itu. Yesus hebat, tapi tanpa tubuhnya, yaitu gereja, dia nggak jadi apa-apa. Ini job description. Ngerti? Oke, sekarang kita belajar anatomi tubuh manusia. Ada banyak dokter di sini, lihat. Kalau dikatakan segala sesuatu sudah diletakkan di bawah kaki Yesus, dengan job description seperti ini, berarti yang menginjak segala sesuatu itu Yesus atau gerejanya? Kaki itu ada di mana? Ayo, kaki itu ada di mana? Hah? Apa Andreas? Kamu bahasa Jerman sebelah mana itu? Andreas, hebat kamu. Ya, artinya semuanya malu sama Andreas. Dia jawab, yang lain diam saja. Oke. Jadi kakinya ada di mana? Di tubuhnya. Oh ya, kamu lagi. Apa itu Andreas? Nah, kalau saudara bilang kaki di kepala, namanya kepiting. Betul? Nah, sekarang kita sadar enggak? Berarti siapa yang ngalahkan iblis? Kita, bukan Yesus. Karena kakinya ada di dunia ini.